Ada satu malam yang tidak datang dengan suara keras, tidak disertai tanda-tanda aneh, tidak membuat langit terbelah atau bumi berguncang. Namun justru pada malam itulah, banyak takdir sedang disusun ulang. Jika saat ini kamu menonton atau mendengarkan narasi ini, percayalah, ini bukan kebetulan. Ada jutaan konten lain, namun hatimu singgah di sini. Terima kasih telah meluangkan waktu. Terima kasih telah menghadirkan dirimu sepenuhnya di ruang yang hening ini. Judul ini mungkin terdengar tegas, bahkan menekan. Namun maknanya sangat lembut. Langit sedang memilih bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kasih. Malam Nisfu Sya'ban, malam pertengahan yang sering dianggap biasa. Padahal, bagi sebagian jiwa, malam ini adalah pertemuan paling jujur antara hamba dan Tuhannya. Ada orang yang melewati malam ini seperti malam lainnya. Ada pula yang merasakannya berbeda, tanpa tahu sebabnya. Hatinya gelisah, tidurnya tidak nyenyak, seolah ada sesuatu yang memanggil, tapi tidak terdengar oleh telinga. Panggilan itu tidak berasal dari luar. Ia muncul dari dalam, dari bagian hati yang paling sunyi. Allah tidak memanggil dengan suara keras. Dia memanggil dengan rasa. Di malam Nisfu Sya'ban, banyak catatan diperlihatkan. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberi kesempatan. Kesempatan untuk kembali, kesempatan untuk mengakui lemah, kesempatan untuk jujur bahwa hidup tidak selalu baik-baik saja. Salat tahajud di malam ini bukan tentang kemampuan bangun, bukan tentang kuat atau lemahnya badan, tetapi tentang apakah hati masih mau merespons panggilan yang sangat halus. Ada orang yang berkata, aku lelah. Ada orang yang berkata, besok saja. Ada pula yang berkata, Allah Maha Pengampun. Semua itu benar, namun ada satu kebenaran yang sering terlewat, bahwa kesempatan tidak selalu datang kembali dengan rasa yang sama. Langit tidak memaksa, langit hanya membuka, dan yang datang, datang karena rindu. Di titik inilah, pilihan terjadi. Bukan pilihan antara baik dan buruk, melainkan pilihan antara peka dan lalai. Mereka yang bangun di malam Nisfu Sya'ban sering tidak merasa istimewa. Tidak ada cahaya turun, tidak ada suara terdengar, hanya keheningan dan sajadah yang dingin. Namun justru di sanalah kejujuran terjadi. Salat tahajud di malam ini tidak sedang mengejar pahala besar semata. Ia sedang membentuk arah hidup yang perlahan diluruskan. Arah hati yang selama ini mungkin condong ke dunia. Ada orang yang hidupnya terasa berat tanpa sebab. Rezekinya ada, tapi tidak menenangkan. Doanya dipanjatkan, tapi hatinya tetap kosong. Bukan karena doanya salah, mungkin karena ia melewatkan satu malam di mana Allah membuka pintu dengan sangat lebar. Nisfu Sya'ban bukan malam untuk pamer kesalehan. Ia adalah malam untuk menyelamatkan diri. Banyak orang terlihat tenang di siang hari, namun jiwanya rapuh di malam hari. Dan Allah mengetahui itu, maka Dia membuka satu malam. Bukan untuk semua orang, melainkan untuk mereka yang mau datang. Jika hatimu saat ini terasa tersentuh, jangan buru-buru mengusirnya. Rasa itu bukan kelemahan. Ia adalah tanda bahwa jiwamu masih hidup. Di antara jutaan manusia yang tertidur, selalu ada segelintir yang terjaga. Bukan karena lebih suci, melainkan karena lebih sadar. Sadar bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan tanpa sujud yang jujur. Malam Nisfu Sya'ban mengajarkan bahwa Allah tidak menunggu kesempurnaan. Dia menunggu kehadiran. Hadir apa adanya, dengan air mata, dengan rasa takut, dengan harapan yang sederhana. Dan pada saat itu, langit mencatat, bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk disimpan. Disimpan sebagai sebab mengapa hidup seseorang kelak diarahkan dengan lembut. Ada yang setelah malam itu, dijauhkan dari keputusan buruk. Ada yang diselamatkan dari langkah yang salah. Ada yang diberi ketenangan tanpa tahu sebabnya. Semua bermula dari satu malam yang tidak dianggap penting oleh banyak orang. Jika kamu merasakan ketenangan saat mendengarkan ini, biarkan ia mengalir. Dan jika hatimu ingin ikut mengetuk langit, izinkan ia melangkah. Sebagai penanda niat baik, sebagai bentuk keterhubungan batin,
banyak jiwa menuliskan angka 77. Bukan karena angka itu memiliki kekuatan magis, melainkan sebagai simbol kesadaran bahwa hati ini masih ingin terhubung dengan kebaikan, masih ingin berada di barisan orang-orang yang berharap pada rahmat Allah. Tuliskan 77, biarkan ia menjadi doa tanpa suara. Doa agar hatimu tetap peka. Doa agar langkahmu tidak semakin jauh dari cahaya. Bagian ini bukan penutup, ia adalah awal. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam tentang mengapa banyak orang menyesal setelah melewatkan malam ini, dan bagaimana tahajud di nisful Sya'ban sering menjadi titik balik yang tidak disadari. Tetaplah di sini, biarkan narasi ini menemanimu perlahan. Karena langit sedang memilih, dan hatimu sedang dipertemukan. Ada satu hal yang jarang disadari manusia, bahwa penyesalan terbesar dalam hidup seringkali bukan karena kesalahan besar, melainkan karena kesempatan kecil yang dibiarkan berlalu tanpa rasa. Nisfu Sya'ban adalah salah satu kesempatan itu. Pada bagian sebelumnya, kita telah sampai pada satu kesadaran awal, bahwa malam ini bukan sekadar tanggal di kalender Hijriyah. Ia adalah simpang batin, tempat di mana hati diuji, bukan dengan beban, melainkan dengan keheningan. Banyak orang bertanya dalam diam, mengapa hidup terasa berat padahal ibadah tidak ditinggalkan? Mengapa doa terus dipanjatkan, tetapi ketenangan tidak kunjung datang? Jawabannya seringkali tidak berada pada apa yang dilakukan di siang hari, melainkan pada apa yang diabaikan di malam hari. Malam nisfu Sya'ban adalah malam ketika Allah membuka ruang evaluasi yang sangat lembut. Bukan seperti pengadilan, tidak ada ancaman, tidak ada paksaan, hanya undangan. Undangan untuk hadir tanpa topeng, undangan untuk datang tanpa alasan, undangan untuk jujur bahwa ada bagian hidup yang tidak mampu diselesaikan sendiri. Namun tidak semua orang merespons undangan dengan cara yang sama. Ada yang mendengarnya, tetapi memilih mengabaikan. Ada yang merasakannya, namun menundanya. Ada pula yang benar-benar tidak menyadari bahwa undangan itu pernah datang. Disinilah letak perbedaannya. Bukan pada siapa yang paling sibuk, bukan pada siapa yang paling banyak amalnya terlihat, tetapi pada siapa yang masih memiliki kepekaan batin. Salat tahajud di malam nisfu Sya'ban seringkali dilakukan dengan rasa yang berbeda. Bukan karena bacaan yang panjang, bukan karena jumlah rakaat yang banyak, melainkan karena ada kesadaran bahwa malam ini bukan milik semua orang. Ada jiwa-jiwa yang sebenarnya mampu bangun, namun memilih tidur karena merasa tidak apa-apa, merasa masih ada malam lain, merasa masih ada kesempatan lain. Padahal hidup tidak selalu bekerja dengan sistem pengulangan. Kesempatan spiritual tidak selalu datang kembali dengan getaran yang sama. Banyak orang baru menyadari nilai nisfu Sya'ban setelah hidupnya terasa sempit, setelah doa-doanya seperti tertahan, setelah langkahnya terasa berat kemanapun pergi. Dan saat itu, mereka mengingat satu malam yang pernah dilewati. Satu malam di mana hati sebenarnya tergerak, namun tubuh memilih untuk diam. Penyesalan itu tidak datang sebagai hukuman. Ia datang sebagai pengingat bahwa pernah ada satu malam di mana Allah membuka pintu dengan sangat lebar. Namun manusia terlalu lelah untuk berdiri dan mengetuknya. Allah tidak pernah mempersulit hambanya. Yang sering mempersulit adalah pikiran manusia sendiri. Salat tahajud di malam nisfu Sya'ban bukan tentang memaksa diri. Ia tentang memberi ruang untuk hati berbicara tanpa gangguan dunia. Di malam ini, doa tidak harus sempurna, tidak harus panjang, tidak harus indah. Yang penting jujur. Kejujuran inilah yang sering membuat malam ini begitu menentukan. Karena di hadapan Allah, tidak ada gunanya kata-kata yang tertata rapi. Jika hati sedang penuh dengan kepura-puraan, Allah melihat getaran batin, bukan sekadar gerakan tubuh. Maka jangan heran jika ada orang yang salatnya sederhana, namun hidupnya perlahan dilapangkan. Bukan karena ia lebih hebat, melainkan karena ia datang pada waktu yang tepat, dengan hati yang benar-benar hadir. Di malam nisfu Sya'ban, banyak takdir tidak berubah secara drastis,
Namun banyak arah hidup mulai digeser secara halus. Seseorang mungkin tidak langsung kaya, tidak langsung bebas dari masalah. Namun ia diselamatkan dari keputusan yang akan menghancurkannya. Ia dijauhkan dari jalan yang salah. Meski saat itu ia tidak menyadarinya. Semua itu bermula dari satu malam, satu sujud, satu pengakuan dalam diam. Di titik inilah, banyak orang yang melewatkan nisfu Sya'ban akan belajar dengan cara lain. Belajar melalui kegelisahan, belajar melalui kelelahan, belajar melalui rasa kehilangan. Bukan karena Allah ingin menghukum, tetapi karena manusia menutup pintu yang sebenarnya terbuka. Jika saat ini hatimu terasa tersentuh, jangan anggap itu sekadar emosi sesaat. Rasa tenang yang muncul tanpa sebab seringkali adalah bahasa langit. Bahasa yang tidak bisa diterjemahkan dengan logika. Dan bagi banyak jiwa, menyadari hal ini sudah merupakan rahmat tersendiri. Sebagai bentuk keterhubungan batin, sebagai isyarat bahwa hati ini masih ingin berada dalam aliran kebaikan. Banyak orang memilih menuliskan angka 77. Bukan sebagai ritual, bukan sebagai syarat, melainkan sebagai simbol niat. Niat untuk tidak lagi lalai ketika hati dipanggil. Niat untuk tidak menunda ketika kesempatan datang. Tuliskan 77. Biarkan ia menjadi doa tanpa suara. Doa agar Allah menjaga kepekaan batinmu. Doa agar kamu tidak menjadi orang yang hanya belajar melalui penyesalan. Bagian ini belum selesai. Masih ada satu lapisan yang lebih dalam. Pada bagian berikutnya, kita akan menyentuh satu pertanyaan penting. Mengapa sebagian orang setelah nisfu Sya'ban hidupnya terasa diarahkan dengan lembut, sementara yang lain merasa seperti tertinggal tanpa tahu sebabnya? Tetaplah di sini, karena alur ini sedang membawa kita menuju pemahaman yang lebih jujur tentang pilihan, tentang kesadaran, dan tentang bagaimana langit benar-benar memilih. Tanpa suara, tanpa paksaan, namun sangat menentukan. Pada akhirnya, hidup selalu membawa manusia ke satu titik sunyi. Titik di mana semua keramaian tidak lagi mampu menenangkan. Titik di mana nasihat tidak lagi cukup. Titik di mana hanya ada diri sendiri dan Tuhan. Banyak orang sampai pada titik itu tanpa sadar bagaimana mereka tiba di sana. Mereka hanya merasa hidup berubah. Arah terasa berbeda. Hati tidak lagi sekeras dulu. Dan seringkali, perubahan itu berawal dari satu malam yang sunyi. Malam yang tidak dirayakan. Malam yang tidak dipamerkan. Malam yang hanya diketahui oleh langit dan satu hamba. Nisfu Sya'ban. Jika bagian sebelumnya berbicara tentang kesempatan dan penyesalan, maka bagian ini adalah tentang akibat yang halus. Akibat yang tidak selalu terlihat, namun sangat terasa bagi mereka yang peka. Allah tidak mengubah hidup seseorang secara kasar. Dia tidak menarik takdir dengan paksa. Perubahan dari Allah selalu datang dengan cara yang lembut. Ia masuk melalui hati, kemudian perlahan memengaruhi pilihan. Seseorang yang bangun di malam nisfu Sya'ban tidak selalu langsung merasa hidupnya menjadi mudah. Masalah tetap ada. Tantangan tetap datang, namun cara ia memandang hidup berubah. Ia tidak lagi mudah panik, tidak lagi tergesa dalam mengambil keputusan, tidak lagi merasa sendirian ketika menghadapi kesulitan. Karena pada satu malam itu, ia telah menyerahkan beban terberatnya kepada Allah. Dan beban yang telah diserahkan tidak lagi menghancurkan jiwa. Banyak orang tidak menyadari bahwa ketenangan adalah salah satu bentuk jawaban doa yang paling mahal. Bukan rezeki besar, bukan keberhasilan yang terlihat, melainkan hati yang tidak mudah runtuh. Hati seperti ini sering lahir dari sujud yang dilakukan saat dunia tertidur. Di malam nisfu Sya'ban, salat tahajud bukan hanya ibadah. Ia adalah pengakuan paling jujur bahwa manusia memiliki batas. Pengakuan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan usaha saja. Dan Allah menyukai hamba yang berani mengakui kelemahannya. Karena dari situlah pertolongan turun, tanpa harus diminta berulang-ulang. Sebaliknya, mereka yang melewatkan malam itu, tidak serta-merta hidupnya hancur.
Allah tidak seperti itu. Namun seringkali, mereka harus belajar melalui proses yang lebih panjang, lebih melelahkan, lebih penuh luka batin. Bukan karena Allah menjauh, melainkan karena pintu yang terbuka tidak diketuk. Ada pelajaran yang bisa diterima dengan sujud. Ada pula pelajaran yang hanya bisa diterima dengan jatuh. Dan manusia bebas memilih jalannya. Langit tidak pernah memaksa. Langit hanya merespons. Disinilah makna sebenarnya dari kalimat. Langit sedang memilih. Bukan memilih siapa yang layak masuk surga. Bukan memilih siapa yang paling benar. Melainkan memilih hati mana yang masih mau mendekat ketika tidak ada yang melihat. Hati mana yang masih mencari Allah. Bukan karena takut pada manusia, tetapi karena rindu pada ketenangan. Banyak orang mengira bahwa tanda dipilih oleh Allah adalah kemudahan hidup, padahal seringkali tandanya adalah kepekaan. Mudah tersentuh oleh kebaikan, mudah gelisah ketika jauh dari ibadah, mudah merasa bersalah tanpa perlu dihakimi. Hati seperti ini tidak lahir begitu saja. Ia ditempa oleh pertemuan-pertemuan sunyi dengan Allah. Salah satunya di malam nisfu Sya'ban. Ada orang yang setelah malam itu, pelan-pelan dijauhkan dari lingkungan yang merusaknya. Ada yang diselamatkan dari keputusan yang kelak akan disesali. Ada yang dipertemukan dengan orang-orang yang menenangkan jiwanya. Semua terjadi tanpa pengumuman, tanpa perayaan. Karena cara kerja Allah memang seperti itu. Diam, namun tepat. Jika hari ini kamu merasa hatimu lebih lembut dari sebelumnya, jika kamu lebih mudah merenung, lebih mudah menahan amarah, lebih mudah kembali ketika salah, bisa jadi itu adalah buah dari satu malam yang dulu kamu jalani dengan penuh kejujuran. Dan jika hari ini hidupmu terasa berat tanpa sebab yang jelas, bukan berarti Allah meninggalkanmu. Mungkin Dia sedang mengingatkan bahwa ada pintu yang perlu diketuk. Bukan dengan suara, melainkan dengan kehadiran. Allah tidak menilai seberapa sering seseorang berbicara tentang agama. Dia menilai seberapa dalam seseorang bersujud ketika tidak ada yang menonton. Malam nisfu Sya'ban adalah cermin yang jujur. Ia memperlihatkan prioritas hati. Apakah hati lebih memilih kenyamanan sesaat atau kedekatan yang menenangkan? Pada akhirnya, yang terjaga bukan merasa lebih baik dari yang tidur. Ia hanya merasa lebih ringan, karena ada beban yang telah dilepas. Dan yang tidur bukan berarti tertinggal selamanya. Selalu ada pintu taubat, selalu ada kesempatan. Namun tidak semua kesempatan memiliki rasa yang sama. Ada malam-malam tertentu yang jika dilewatkan, tidak akan pernah kembali dalam bentuk yang sama. Nisfu Sya'ban adalah salah satunya. Jika narasi ini sampai ke hatimu, itu bukan karena kebetulan algoritma, bukan semata karena judul. Ada getaran yang saling bertemu, sebagai simbol keterhubungan batin, sebagai penanda bahwa hati ini masih ingin berada di jalur cahaya. Banyak orang menuliskan angka 77, bukan sebagai keharusan, bukan sebagai syarat diterimanya doa, melainkan sebagai bahasa sunyi antar jiwa. Bahasa bahwa kita sama-sama sedang belajar mendekat. Tuliskan 77. Biarkan ia menjadi niat yang jujur. Niat untuk tidak mengabaikan panggilan halus dari Allah. Niat untuk hadir ketika kesempatan datang kembali. Narasi ini berakhir di sini. Namun perjalanan batin tidak berhenti. Karena setelah semua kata selesai, yang tersisa hanyalah satu pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh hati masing-masing. Ketika langit kembali membuka pintu dan malam kembali sunyi, apakah kita masih mau bangun dan mengetuknya?